Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula, bagian yang ke-99 dan sekaligus juga video saya yang ke-949 di channel ini, kita akan mulai men-switch dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Kenapa? Karena ini adalah eh, seri terakhir min satu, ya, karena masih ada satu lagi itu seri yang ke-50, yang 100 maksudnya, ya. Jadi ini 99 kemudian 100 itu finish di pelatihan Microsoft Word untuk pemula, ya. Nah, apakah pada seri ke-99 kali ini kita akan mulai beradaptasi dengan Microsoft Excel. Nah, sebagai switch, ya, seperti kita tahu bahwa Microsoft Word itu yang utama dan pertama untuk ketik mengetik, walaupun dengan segala macam keribetannya, ya, itu kita membuat rumus, ya, mulai dari sum, max, min, average, count, dan plus minus. Maka pada video ini kita akan switch bagaimana kalau dilakukan dengan Excel. Yuk kita lakukan bersama-sama. Oke, yuk. Ya, di hadapan kita sudah tersedia dua aplikasi, itu Microsoft Word, di mana kita telah membuat rumus-rumus seperti ini. Kita sudah paham bahwa kalau kita ALT F9, dia akan muncul simbol-simbol ini. Ini rumus-rumus yang ada di Microsoft Word. Nah, ini akan kita switch ke Excel, ya, untuk yang sum terlebih dulu. Ya, maka ini caranya bagaimana, ya, kita blok aja. Kita blok, kita copy. Kemudian dia bawa ke Microsoft Excel-nya seperti ini misalnya. Lalu kita paste seperti biasa, maka dia akan jadi seolah-olah walaupun kita kopinya itu berupa rumus, tetapi dia di Microsoft Excel-nya diterima sebagai teks biasa, semacam ini, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, setelah dia masuk dan diterima, jadi apapun yang ada di dalam Microsoft Word itu otomatis diterima oleh Microsoft Excel. Maka perhatikan, ya, kalau kita di Microsoft Word, misalnya dari record pertama Ali, 2 Putih sampai 6 Fadli, dan total, itu kita membuat rumusnya kan satu per satu. Namun begitu kita ambil alih di Microsoft Excel, ya, ini kami saya hapus. Yang ini saya hapus, ini juga kita hapus. Maka perhatikan keajaiban Excel. Nah, di sini kita langsung langsung auto sum. Nah, otomatis dia akan muncul marki seperti ini, sum, dia otomatis mengambil dari kiri ke kanan. Enter, sudah jadi. Ya. Jadi 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Sementara yang di Microsoft Word, ini kalau kita mau kembalikan Alt F9 lagi, ya. Kenapa ini 15? Harusnya 10. Ya kan? Coba, ya, kita cek rumusnya, ALT F9. Ini kan sum left. Kenapa hasilnya 15? Nah, ini satu kelemahannya. Sementara yang ini 10, padahal harusnya, ya, Pak, 10, yang ini 15, ini ada error. Kenapa? Masih ingat enggak? Waktu itu kita ada perubahan di antara 5, 3, atau 2, sehingga hasilnya 15. Tetapi kalau ini kita buat rumus lagi, itu dengan layout, kemudian formula, ini sum left, ya, sum left.
Maka 10 sekarang benar. Ya, 10. Tetapi sekarang kalau kita lihat, angka 10 ini yang saya blok dengan warna kuning ini, atau diberi shadow ya, diberi shadow kuning ini, seluruh seluruh sel ya, seluruh record saya kasih kuning. Kemudian warna fontnya saya kasih warna apapun, yang penting jelas bisa terbaca dengan baik. Ini 10, 5 ditambah 3 tambah 2, 10. Tetapi coba perhatikan, kalau ini saya ganti dengan angka 5, begitu di enter, atau kita pindah sel, ini tidak berubah menjadi 13. Gitu. Tetapi kalau di Microsoft Excel, yang tadinya ini 2 diganti 5, 5 enter, nah ini otomatis. Ya, itu keunggulan Microsoft Excel, ini pengantar. Kemudian yang berikutnya, kalau di dalam Microsoft kan ini harus kita ketik satu-satu. Ya. Artinya angka-angka yang di bawah ini atau rumus-rumus yang saya blok ini harus diketik ulang baru dia bisa menghitung. Namun demikian di Microsoft Excel kita tidak perlu itu, tetapi cukup diambil di sudut kanan bawahnya ini kita double klik, ya jadi macam itu. Ya. Kemudian untuk menghitung yang dari atas ke bawahnya kita cukup auto submit key, maka dia akan membaca dari atas ke bawah macam ini. Ya, ini 74. Dan umpama ini ada error atau ada revisi, satu ya, 1 tambah 3 tambah 3, 7. Kemudian kalau satu ini ganti 2, 2 tambah 3 tambah 3 jadi 8. Otomatis jadi 75. Kita coba. Otomatis. Itu. Demikian ya. Itu baru satu rumus, yaitu rumus sum. Sama-sama rumusnya, tetapi execute di aplikasi Excel dengan Word beda. Nah, yang ini variasi, ini average ya, average. Di mana kita lihat bahwa dia membuat satu, dua, tiga. Ya. Jadi di sini kita membuat enam, enam rumus 6 kali. Perhatikan nih. Yang pertama yang saya kasih blok warna kuning, kedua misalnya pink, ya. Kalau kita lihat di ini, nanti akan kita copy. Kemudian yang ketiga biru misalnya atau hijau. Yang keempat warna ini. 5, ini kita membuat sebanyak sel di mana rumus itu harus kita buat. Dan yang terakhir 6. Ini ditinjau dari aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, ini kita copy. Kita copy, ya. Kita copy. Copy itu milik sistem. Jadi apapun dari aplikasi apapun masuk ke aplikasi yang lain, otomatis kalau di paste ya sama hasilnya. Termasuk dari Word ke Excel di sini. Saya paste. Ya sama persis. Ya. Hanya bedanya kalau di Excel, kalau yang di Word itu rumusnya, ada rumus di sini diakui sebagai angka. Nah, ini kalau kita coba ya, cek. Kita cek dari dua sistem. Ya, misalnya saya menyisipkan satu, ini menginsert satu kolom di sebelah kanan ya. Insert
insert right. Nah, di sini nih. Di sini kalau saya akan menghitung, perhatikan angka-angka ini kalau kita hitung, ini saya kasih warna backgroundnya hijau ini. Kemudian font colornya saya buat warna putih misalnya. Bisa. Atau warna yang lebih, ya. Ini kan belum ada hasilnya, jadi nggak kelihatan putihnya. Ini putih nanti. Nah, maka menghitungnya tetap rumusnya adalah layout, formula, sum left ini otomatis oke. Nah, 340,01, 340,01 di Excel-nya ini kalau kita lihat kita cukup sum ini. Langsung enter sudah jadi. Bentar, kita sum, sum dari sini sampai sini. 34001 sama persis ya. Sama persis. Hanya perbedaannya kalau di Microsoft Excel, begitu salah satu ini berubah, otomatis ini kan berubah. Ini adaptasi di sel ini kan juga harus disesuaikan. Nah, ini disesuaikan gitu aja, yang lain-lain sama persisnya. Yang ini juga jika-nya nggak kelihatan. Ini ada yang, kalau ada yang tersembunyi semacam ini, kita bisa rapikan. Yang jelas, kita fokus pada angka-angkanya di sini ya. Kemudian ini juga bisa disesuaikan. Ya. Nah, kalau ada angka yang berubah di salah satunya atau bordernya kurang rapi ya tinggal dikasih border aja. Nah, semacam itu. Bordernya kalau di Excel juga boleh tinggal di blok itu kalau kita boleh pakai format painter, di gini kan sudah sama. Kalau kurang mantap ya boleh dikasih border sendiri. Ya. Nah, terkait dengan angka yang 340,01 inilah kehebatan dari Microsoft Excel itu dibandingkan dengan Microsoft Word itu. Dia otomatis. Nah, kehebatan lainnya adalah bahwa misalnya pada posisi sepatu 50, kalau ini diganti 55 misalnya. 55, maka akan berubah di tiga titik. Dia sendiri satu, dua, tiga. Kita enter. Tuh, berubah. Ini juga ikut berubah. Di Microsoft Excel-nya ikut berubah. Coba ya kita perhatikan kalau 55 ini kita ubah. Oh ya, ini belum ada rumus, mohon maaf. Jadi ini nggak berubah kenapa? Karena ini masih teks. Ya, maka ini harus kita buat rumusnya, rumus sum di sini. Nah, ini sudah berubah. Kalau ini tadi 50, ya, ya ini rata-rata average. Ambilnya tinggal di sini average gitu. Nah, ini 340,007. Lebih presisi di sini 340,01. 01 ini pembulatan dari 007. Sedangkan Excel kalau kita menghendaki ini 001 ya desimalnya yang dibuang. Dia bisa menggunakan desimal yang di sini. Nah, ini sama tuh. Sama. Detailnya kalau ini 007 karena ini.
Di Microsoft tidak ada fasilitas itu. Walaupun ada, kita agak kerepotan. Sekarang kalau kita lihat di rumus ini, kita copy, ya kita copy ke sini dan ke sini serta ke sini. Ini ada fasilitas spesial formula. Nah, otomatis di sini tinggal disesuaikan itu dengan rumus sum tadi. Kita tinggal klik hasilnya eh, yaitu sum dari ini 17143. Sedangkan di Microsoft Word ini hasil rumusnya tadi kita menggunakan rumus sum, kita pakai sum left ya karena dia berada di sebelah kiri. Ini sum left. Ya, kalau kita lihat cocokkan dulu angka-angkanya. Ini kan 52, 54, 61. Kita cek 64. Nah, ini hasil angka-angka yang di atas. Ini lebih presisi. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan yang tidak dilakukan di saat rumusnya Microsoft Word itu dibuat. Nah, maka supaya Anda tidak kebingungan di dalam peralihan ini, ada dua hal. Yang pertama, Anda sadar bahwa Microsoft Word itu dirancang, didesain untuk yang utama dan pertama untuk ketik-mengetik sehingga tidak bisa membuat rumus lebih presisi dan lebih canggih. Itu satu. Kemudian kedua, karena ini peralihan, Anda tidak usah lagi ya. Bukannya tidak boleh, kalau dalam keadaan terpaksa Anda boleh pakai rumus-rumus yang sudah kita bahas. Jadi itu dalam keadaan darurat. Rekomendasinya seperti apa ya? Ya dibuat di Microsoft Excel, setelah fix baru di copy masuk ke Microsoft Word. Begitu. Semoga menginspirasi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke WA yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like and share supaya banyak teman, relasi siapapun juga terinspirasi sehingga mereka pun akhirnya menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Demikian ya. Salam saya Mas Trisanto dari LPK Sentul Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.